Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya Bidana Srianti akan memberitahukan kepada ibu-ibu semua, kira-kira apa sih yang ibu-ibu hamil semua dapatkan ketika mengunjungi puskesmas di kunjungan pertama. Nah, pada kunjungan pertama, ibu-ibu hamil akan diberikan buku kesehatan ibu dan anak yang berwarna pink ini ya. Nah, ini di depan ada tulisan untuk identitas ibu, kemudian di dalamnya juga seperti itu ya, ada identitas untuk ibu dan suami. Dan kemudian ini sangat penting untuk didapatkan untuk semua ibu hamil, mana di dalam buku ini sudah banyak pengetahuan yang mencakup dari ibu hamil sampai pada pengurusan bayi dan balitanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pelayanan ibu hamil kunjungan pertama di puskesmas kami. Oke. Jadi kunjungan ibu hamil itu diharuskan pada saat ibu hamil sudah telat haid atau secepatnya ya, di trimester pertama di umur kehamilan 0 sampai 3 bulan. Di puskesmas, ibu-ibu akan mendapatkan pelayanan yang pertama adalah mengukur tinggi badan ataupun mengukur berat badan. Nah, mengukur tinggi badan pada pertama kali kunjungan dilakukan untuk menapis adanya faktor resiko pada ibu hamil. Nah, tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya cephalopelvic disproportion atau panggul sempit. Nah, kemudian bidan akan menilai status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas dari ibu hamil tersebut. Nah, pengukuran lila hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester 1 untuk meng-screening ibu hamil yang beresiko kurang energi kronis. Nah, kurang energi kronis ini maksudnya ibu hamil mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama. Nah, yang mana yang disebut kurang energi kronis, yaitu lilanya kurang dari 23,5 cm dan dapat mengakibatkan melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan kehamilan dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Nah, penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilo selama kehamilan atau kurang dari 1 kilo setiap bulannya akan menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin, Bun. Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan ibu hamil dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi pada kehamilan ataupun preeklamsia. Nah, hipertensi dikatakan pada saat tekanan darah ibu hamil itu lebih dari 140/90 mm air raksa. Nah, kemudian preeklamsia dikatakan adalah pada saat hipertensi disertai dengan bengkak pada wajah ataupun pada tungkai bagian bawah dan disertai dengan hasil lab protein urin positif. Nah, itulah sebabnya ibu hamil harus selalu memantau tekanan darahnya di pelayanan kesehatan terdekat. Nah, selanjutnya adalah pengukuran tinggi fundus uteri. Nah, pengukuran tinggi fundus uteri ini dilakukan pada setiap kali kunjungan kehamilan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan ibu. Nah, jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan ibu, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin, Bun. Jadi, standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu oleh bidannya. Menentukan bagian terendah janin akan dilakukan oleh bidan pada akhir trimester 2 dan selanjutnya setiap kali kunjungan kehamilan yang ibu lakukan. Dan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin, Bun. Jadi, jika pada trimester 3 bagian bawah janin bukan kepala atau kepala janin belum masuk panggul, berarti ada kelainan letak atau panggul sempit ataupun ada masalah lain. Nah, penilaian denyut jantung janin dilakukan pada akhir trimester 1 dan selanjutnya setiap kali kunjungan kehamilan yang ibu lakukan. Nah, denyut jantung janin yang lambat yaitu kurang dari 120 kali per menit atau denyut jantung janin yang lebih cepat dari 160 kali per menit menunjukkan adanya gawat janin.
Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapatkan imunisasi tetanus tozoid atau TT. Nah, pada saat kontak pertama, ibu hamil di screening status imunisasi TT-nya. Selanjutnya, ibu akan diarahkan untuk periksa lab, yaitu untuk periksa golongan darah, kemudian periksa HB, lalu pemeriksaan triple eliminasi, yaitu periksa HIV, kemudian sifilis, kemudian tes hepatitis. Nah, selanjutnya bidan akan melakukan temui cara, yaitu konseling terhadap ibu hamil dan pemberian tablet tambah darah. Jadi tanda bahaya pada kehamilan itu ada muntah terus dan tidak mau makan, kemudian demam tinggi, terus bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Ya, jadi ibu kan tidak ada bengkak tadi diperiksa tuh, tidak ada bengkak kakinya, wajahnya juga tidak bengkak ya. Jadi wajahnya berseri-seri dan janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Nah, ini harus selalu dipantau. Janin harus bergerak itu 1 kali dalam 1 jam, itu minimal ya. Tapi kalau ibu muli pasti janinnya aktif ya. Terus perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Sekarang ibu muli sudah trimester ke-3 ya. Jadi dipantau itu misalnya ada perdarahan di hamil tua ya. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, ini adalah tanda bahaya. Ada juga keputihan. Ya, keputihan yang keluar itu berbau, kemudian berubah warna, kemudian batuk lama lebih dari 2 minggu, jantung berdebar-debar, diare berulang. Diare berulang maksudnya ini disertai sakit perut, kemudian lebih dari 5 kali buang air ya. Kemudian sulit tidur dan cemas berlebihan, artinya menuju ke stres ya. Jadi ibu hamil harus tetap enjoy dalam kehamilannya ya ibu muli. Oke, jadi temui cara kita hari ini, saya akan kasih obat penambah darah ya. Ini diminumnya 1 kali dalam sehari dan diminum pada malam hari ya. Ini tadi ibu kan lingkar lengan atasnya masih 23. Jadi kalau 23 ini artinya ibu masih mengalami kurang energi kronis ya. Oke. Nah, untuk itu ibu dianjurkan makan teratur, gizi seimbang ya, kemudian makan sayur dan buah. Dan kami akan berikan susu untuk ibu minum tiap harinya ya. Ini ada susu ibu minum untuk mencukupi kebutuhan gizi sehari-hari dan usahakan banyak istirahat dulu supaya energi tidak terbuang dari aktivitas sehari-hari ya. Jangan lupa subscribe dan sehat selalu Bunda.